Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vila Hasanawi. Saya yang akan menjadi MC dan akan memandu acara pada sore hari ini, yakni Kick Off L'Oreal Brainstorm 2022 Empowered by Salesforce. Nah, di acara kita yang meriah di sore hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama, yang terhormat kepada Kepala Seksi Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, Ibu Maida Purwantini, AMD SIP MSP. Selamat sore, Bu Maida. Ya, Ya, terima kasih Bu telah hadir. Semoga sehat selalu kasih. untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Maida. Kemudian yang kita tunggu-tunggu nih, pembicara kita pada sore hari ini, yakni Young Talent Program Manager dari L'Oreal Indonesia, ada Mas Indra Widiantara Dharma. Selamat sore, Mas Indra. Sore, Vila, sore semuanya. Sore Mas, thank you udah hadir dan akan bareng-bareng nih memberikan penjelasan ya, sosialisasi tentang apa sih Brainstorm L'Oreal Indonesia 2022. Kemudian mitra ITB pada hari ini tentu saja L'Oreal Indonesia, seluruh panitia dari ITB Career Center, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Pada sore hari ini, hari Selasa 8 Februari 2022, kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara Kick Off Brainstorm L'Oreal Empowered by Salesforce 2022. Kemudian dalam merayakan hari jadinya yang ke-30, L'Oreal Indonesia spesial nih mengadakan kompetisi inovasi Brainstorm 2022. Dan pasti penasaran dong ya, siapa aja sih yang bisa bergabung di acara atau di lomba ini ya, di kompetisi L'Oreal Brainstorm 2022. Jadi nanti tuh bakal dibuka pendaftaran untuk seluruh mahasiswa. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut nih sama Mas Indra tentu saja. Tapi ini sneak peek gitu ya, sneak peek sebelum kita nanti sama-sama mendengar penjelasan lebih lanjut. Nanti untuk teman-teman mahasiswa yang tertarik bergabung bisa banget daftar. Kita akan informasikan juga link pendaftaran dan sebagainya. Jadi untuk mahasiswa baik itu untuk S1, S2, fresh grade bahkan pokoknya yang berusia di bawah 30 tahun bisa banget untuk daftar kegiatan L'Oreal Brainstorm 2022. Nanti teman-teman bisa nih pilih, kalau tidak salah bisa pilih satu dari 3 track Disrupt Beauty di tahun 2030 gitu ya. Nanti apa aja sih track-tracknya tentu akan dijelaskan oleh pembicara kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman bakal siap nggak sih join and start your once in lifetime journey bersama L'Oreal Indonesia. Selanjutnya kita akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama kita akan dengar bersama sambutan dari Kepala Seksi Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, Ibu Maida Purwantini, AMD SIP MSP. Kemudian nanti kita sebelum bersama-sama mendengarkan sosialisasi pendaftaran L'Oreal Brainstorm, kita akan foto bersama dulu. Kemudian acara puncaknya tentu saja sosialisasi pendaftaran L'Oreal Brainstorm 2022 oleh special guest kita, Mas Indra Widiantara Dharma, selaku Young Talent Program Manager dari L'Oreal Indonesia. Ntar setelah ada sosialisasi akan ada dibuka juga sesi tanya jawab buat teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya lebih lanjut nih soal L'Oreal Brainstorm tentu saja. Dan terakhir akan ada penutup. Kemudian kita memohon juga dan mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa nih, para peserta sekalian, supaya mute suaranya atau mengaktifkan fitur senyap terlebih dahulu ya, kecuali nanti di sesi tanya-jawab, sewaktu acara berlangsung. Karena nanti kita mau sama-sama mendengarkan nih dengan hikmat ya, sambutan dan juga tentu saja penjelasan dari L'Oreal Brainstorm.
Nah, hadirin Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman yang kami hormati, untuk memohon berkah dan hikmat pada acara kita di sore hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dipersilakan selesai. Melangkah ke acara pertama, kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, Ibu Maida Purwantini, AMD SIP MSP. Kepada Bu Maida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Juga salam sehat ya untuk semua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada acara Kick-Off L'Oreal Brainstorm Empowered by Salesforce 2022 ini. Juga kepada Mas Indra Widiantara Dharma, yang Talent Program Manager L'Oreal Indonesia, yang akan memberikan banyak informasi di acara ini. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Direktur ITB Career Center, Bapak Sony Rustiadi, yang berhalangan hadir untuk membuka acara sore ini. Salam dari beliau untuk seluruh tim L'Oreal, juga semua yang hadir. Dan mudah-mudahan acara ini dapat memberikan banyak informasi dalam mengikuti kompetisi yang akan dilaksanakan oleh L'Oreal. Saya sampaikan selamat mengikuti acara ini, semoga mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maida. Kita juga turut mendoakan kesehatan Pak Sony Rustiadi MBA PhD ya Bu, selaku Direktur ITB Career Center. Semoga untuk teman-teman, para pembicara, para panitia, tim L'Oreal juga diberikan kesehatan. Amin. Amin. Betul, apalagi sekarang ya musim varian baru ini, pandemi varian baru. Semoga kita diberikan kesehatan. Baik, melangkah ke acara selanjutnya, izinkan kita untuk foto bersama dulu untuk Bu Maida, Mas Indra, dan teman-teman sekalian. Silakan untuk mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu, karena kita akan sama-sama foto ya. Jadi kami ingatkan untuk teman-teman mahasiswa dapat membuka fitur kameranya atau videonya terlebih dahulu di aplikasi Zoom masing-masing. Kemudian juga kami persilakan kepada panitia khususnya untuk dapat mengambil gambar. Iya baik, mohon untuk dinyalakan untuk kamera. Iya, baik. Kita langsung mulai aja untuk foto. Belum semuanya nih. Oke, baik. Kalau misalnya masih begini, kita mulai untuk foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Silahkan Mbak Vila untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Teh Novi. Baik, hadirin yang kami hormati, Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yakni sosialisasi pendaftaran L'Oreal Brainstorm 2022, spesial dari Young Talent Program Manager L'Oreal Indonesia. Kepada Mas Indra Widiantara yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Mungkin sebelumnya saya izin ya Mas ya, untuk membacakan sedikit profil dari pembicara kita. Mas Indra Widiantara ini bekerja atau
menjabat sebagai Young Talent Program Manager di L'Oreal Indonesia sejak tahun 2019. Mas Indra juga bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang relate sama kampus, manajemen magang, dan manajemen trainee. Sebelumnya juga Mas Indra ini emang punya passion tersendiri untuk HR, kalau saya tidak salah ya, sudah merintis karirnya sejak lulus kuliah, kalau tidak salah, HR Operation Graduate Trainee, hingga menjadi Human Resource Manager di Coca-Cola Amatil. Wah, melanglang buana dulu ya Mas ya, sebelum ke L'Oreal nih sepertinya, pengalaman HR-nya luar biasa. Sebelum di Coca-Cola juga beliau berpengalaman sebagai marketing juga, marketing analis di Ozuno, di salah satu perusahaan juga, dan juga Human Resource Intern pada PT Matahari Putra Prima Tbk. Wow. Jadi untuk apa ya, menurut kami sih sepertinya memang Mas ini punya apa ya, panggilan tersendiri gitu ya untuk menjadi seorang HR begitu ya. Luar biasa sekali nih. Kemudian Mas Indra Dharma ini alumni dari Universitas Prasetya Mulia, program bisnis manajemen ya Mas ya. Oh, luar biasa. Ini masih muda nih Mas Indra, luar biasa. Dengan banyak pengalaman yang tentu saja relate banget sama HR dan engage banget sama kegiatan mahasiswa, kampus, dan tentu saja kompetisi brainstorm dari L'Oreal Indonesia. Kita nggak sabar nih Mas untuk mendengarkan seenggaknya apa ya, informasi terkait brainstorm itu seperti apa sih khususnya di tahun 2022 begitu. Luar biasa banget ya profil dari pembicara kita. Kepada Mas Indra Widiantara Dharma kami persilakan untuk share tentang brainstorm L'Oreal Indonesia. Silakan Mas Indra. Oke, terima kasih Vila dan terima kasih juga Bu Maida ya atas pembukaannya dan juga terima kasih kepada ITB Career Center dan seluruh panitianya yang sudah membuat event ini possible untuk hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah hadir pada event kali ini gitu. Jadi mungkin short introduction ya tadi formal mengenai karirnya aku tapi mungkin informal gitu ya aku kenalin diri aku sendiri karena kalau nggak kenal maka nggak sayang ya kalau kata orang-orang ya. Jadi lebih baik kenal dulu nanti kalau sayang atau enggaknya belakangan nggak apa-apa ya. Jadi pertama nama aku Indra. Mudah-mudahan suara aku kedengeran ya, Vila. Oke? Terdengar Mas Indra, jelas clear. Oke, sip. Oke, jadi nama aku Indra. Benar tadi sempat dijelaskan. Aku nge-handle Young Talent. Jadi Young Talent di L'Oreal Indonesia itu banyak banget tuh dari magang atau bisa dibilang internship atau teman-teman tahu high flyer internship. Terus ada management trainee buat teman-teman yang mungkin baru lulus. Terus punya ambisi untuk menjadi future leaders atau future manager ke depannya. Nah, itu program-program yang aku pegang juga. Tapi kali ini aku akan sedikit menjelaskan L'Oreal Brandstorm. Kenapa sih Brandstorm itu penting banget? Karena sneak peek aja ya, di luar dari competition itu, sebenarnya banyak dari intern dan management trainee kami itu juga coming dari Brandstorm. So I think this is a very good opportunity buat teman-teman. Nah, sebelum aku share screen, aku pasti tahu ada teman-teman di sini yang ada yang mungkin udah tahu Brandstorm, ada yang nggak tahu Brandstorm, atau bahkan ada yang udah partisipasi, cuman ikut lagi nih. Siapa tahu nanti di sesi tanya jawab banyak hal yang pengen ditanya lagi, which is sebenarnya totally fine banget. Dan hopefully sesi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi before that, aku akan jelasin sedikit mengenai L'Oreal Brandstorm ya. Jadi izin aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan di teman-teman? Ya, sudah terlihat, Mas. Sudah ya, oke, ini aku coba. Oke, sip. Jadi L'Oreal Brandstorm ini adalah innovation competition yang terjadi setiap tahunnya. So every year kita ada competition ini namanya L'Oreal Brandstorm. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu ya pasti nama ini udah nggak asing ya, terdengar di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Berubah sepertinya. Oke. Jadi kali ini Brandstorm udah ke-30 ya. Berarti udah 30 tahun nih berjalan, udah cukup lama gitu ya. So this is the 30th anniversary dan di tahun ke-30-nya, di 30th anniversary ini pastinya akan lebih spesial lagi.
Jadi apa sih yang akan lebih spesial dan lebih berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Pastinya aku akan jelasin di slide berikutnya. Tapi mungkin sebelum itu, buat teman-teman yang belum tahu Brandstorm is a very inclusive competition. Apa sih yang dimaksud inklusif? Inklusif ini maksudnya kita benar-benar buka nih buat semua major and semua field. Jadi mungkin ada yang ngerasa, aduh ini kayaknya business case competition nih. Aku kan bukan jurusan bisnis, atau jangan-jangan aku juga bukan terlalu inovatif gitu ya. Aku dari jurusan yang berbeda. Sebenarnya ini open banget buat semua teman-teman gitu ya, mau dari jurusan mana ataupun dari universitas manapun gitu. Kalau kita ngomongin dari skalanya competition kita sendiri, this is an international competition pastinya, dan sekarang itu lebih dari 65 countries, negara itu participating di dalam Brandstorm. Jadi ini opportunity buat teman-teman untuk bisa merasakan culture-nya dan gimana sih first experience untuk mengalami international exposure. Nah, tadi aku sempat bilang ya, di Brandstorm ini tahun ini akan sedikit berbeda. Kita ada 3 tracks di mana teman-teman bisa pilih. Nah, kalau 3 tracks ini nanti kemungkinan besar kita akan ada pemenang di tiap track. Jadi, tahun ini chances buat teman-teman menang itu akan lebih besar lagi. Jadi pastinya lebih menarik. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita tuh sebenarnya open banget buat everyone who is 30 and under. Jadi S1 bisa, S2 bisa, bahkan buat teman-teman yang udah lulus atau alumni gitu ya, dan ngerasa ini Brandstorm very interesting and a very good opportunity, itu bisa banget untuk register dan participate di L'Oreal Brandstorm. Jadi sedikit kenapa kita bilang Brandstorm itu innovation competition gitu ya. Karena kalau bisa dilihat pastinya dari 61.000 participants itu banyak banget gitu ya. Hampir sepertiganya itu coming from STM gitu ya. STEM majors ini science, technology, engineering, and mathematics, di mana aku yakin kalau di sini ada teman-teman dari ITB gitu ya, ini cocok banget buat teman-teman gitu. So this is one of the competitions di mana it really pushes innovation and new ideas coming from teman-teman. So, are you ready for Brandstorm 2022? Dan kali ini mission-nya tadi seperti sudah dijelaskan sedikit adalah Disrupting Beauty of 2030. Apa sih maksudnya Disrupting Beauty of 2030? Kita harus membuat tren yang baru di tahun 2030 gitu ya, in the future, for the future. Bagaimana sih caranya kita bisa bikin tren ini? Dengan 3 cara, which is melalui inclusion, melalui green, dan melalui tech, di mana nanti aku akan jelasin lebih lanjut lagi. Jadi disrupting the beauty of 2030 is making a new trend, and trend ini benar-benar bebas terserah kalian. Gimana caranya? Apakah kalian akan fokus ke salah satu track ini gitu ya, atau seperti apa? Mungkin aku akan replay lagi videonya yang tadi sudah sempat di-play, biar teman-teman juga punya bayangan sedikit, atau mungkin ada yang tadi belum lihat atau joinnya telat, bisa rewatch a little bit about the L'Oreal Brandstorm. Please make sure your seatbelt is fastened.
Oke, so itu sedikit about Brandstorm 2022 ya. Jadi aku akan review sedikit apa sih isi dari video itu, because it's really packed dengan information. Jadi yang pertama adalah yang pasti membedakan adalah choosing the tracks gitu ya. Tadi aku sempat sebut sedikit gitu dan menyinggung sedikit mengenai track ini. Tapi apa sih yang dimaksud dari each track-nya? Jadi yang pertama ada inclusion. Jadi inclusion ini goal-nya adalah imagine breakaway products and services to empower inclusive beauty. Apa sih yang dimaksud gitu ya? Sebenarnya di dalam inclusion itu atau beauty sendiri dari tiap individu itu pasti berbeda kan. Beauty misalnya buat aku dan kebutuhan aku pasti berbeda dengan teman-teman gitu. Jadi gimana sih caranya kita bisa membuat inovasi baik itu dari produk ataupun services to make sure kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Dan mungkin di luar dari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang, bisa dibilang kayak gitu, ada juga beberapa demografi tertentu yang bisa jadi selama ini belum memiliki kesempatan ataupun opportunity untuk menikmati adanya beauty products ataupun services. Apa sih example-nya? Contohnya ya, contohnya mungkin teman-teman dari social atau economic backgrounds yang kurang baik gitu ya, mungkin itu salah satu target juga. Atau kedua mungkin teman-teman who has different disabilities gitu. Jadi dengan ada disabilities mungkin mereka juga nggak bisa nih menikmati produk ataupun services beauty gitu. Jadi di dalam track ini itu adalah bagaimana kita solving issues yang berbau lebih ke fulfilling needs melalui products and services dari beauty itu sendiri. Nah, kalau yang track kedua, which is green track, pastinya inventing the next dimension of sustainable beauty. Jadi beauty ini kita lihat sebagai something that is sustainable. Mau itu dari produknya, even the process gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sustainability, banyak banget ya. Sustainability itu nggak cuma dari segi plastik, tapi dari carbon emission yang kita kurangin, dari water usage. So there are so many things to make sure that beauty itu sustainable. Dan bahkan ini something yang benar-benar penting karena kalau kita, kalau teman-teman belum tahu nih ya, di L'Oreal sendiri itu kita ada namanya L'Oreal for the Future. Jadi ini komitmen yang memang kita set by 2030, di mana we want to be a business that can also give back to the environment and also answer for social challenges. Jadi sustainability nggak cuma environmental impact, tapi social impact juga. Nah, yang terakhir ada technological track ya, atau tech track ya, di mana di sini revolutionize beauty through personalization and experience fueled by tech. Jadi yang dimaksud adalah again, semua kebutuhan teman-teman pastinya berbeda gitu ya. Tapi gimana sih caranya kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat itu lebih personalized gitu ya, membuat itu lebih custom buat orang atau consumer itu. Dan menggunakan teknologi nggak hanya membuat sebuah inovasi produk yang baru ya, tapi kita juga bisa menginovasi di segi experience consumer itu. Jadi in a way gitu ya, using tech is not only making new products but also making new services and making new experiences. Nah, gimana sih ini mungkin buat teman-teman ya yang hopefully udah tertarik dengan penjelasan aku. Gimana sih cara mulainya gitu? Pastinya teman-teman ke brandstorm.loreal.com, register aja langsung di situ, nggak ada salahnya. Dan jangan lupa untuk pilih challenge-nya gitu ya. Jadi jangan register aja, tapi pilih nih challenge-nya gitu ya. Pilih challenge yang ada di Indonesia, terus di-participate di situ. Nah, ketika udah register dan participate, pastikan teman-teman tuh bisa form a diverse team of 3 members. Kita saranin memang timnya itu diverse, mungkin bisa dari jurusan berbeda, mungkin bisa dari kampus berbeda. Kita benar-benar encourage you guys untuk connect sih gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya satu circle of friends gitu ya yang udah deket, mau di ITB ataupun di kampus berbeda gitu ya, itu welcome banget sih. Jadi ini something yang kita encourage. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, aduh siapa ya member aku atau teman aku yang bisa aku ajak buat Brandstorm, aku yakin banyak banget teman-teman yang ada di situ yang timnya belum lengkap.
Dan di dalam platformnya brandstorm.loreal.com, buat teman-teman yang mungkin timnya belum lengkap itu bisa saling chat, bisa saling bikin video conference call gitu ya, di mana kalian bisa benar-benar connect. Jadi we also encourage teman-teman nggak cuman doing the competition and forming a team, tapi juga kenalan with one another gitu ya. Siapa tahu teman-teman ketemu, oh nih team member yang cocok untuk mengisi kekurangan atau mengisi void yang ada di tim aku. Nah, terus nomor 3 tadi kayak seperti aku udah jelasin, kalau udah tahu nih goal-nya kan adalah disrupting the beauty of 2030. Aku harus bisa membuat tren baru di dalam industri beauty dengan 3 cara. Tapi dengan 3 cara itu pilih salah satu di mana kalian ngerasa you guys are interested in, dan kalian ngerasa oh kayaknya idea aku itu bisa membawa value paling besar di track tersebut. Nah, terus keempat, ketika kalian udah pilih nih, udah register, udah participate, udah punya tim, udah pilih tracknya, pastinya teman-teman akan discover L'Oreal culture and upskill yourself. Karena tadi salah satu special guest kami adalah Salesforce, di mana teman-teman akan mendapatkan e-learning juga. Jadi ini bukan hanya competition, tapi kita ingin teman-teman bisa meng-upskill atau develop skill kalian. Dan hopefully e-learning itu juga bisa membantu teman-teman untuk generate idea, untuk bisa building deck, atau juga bisa membantu teman-teman untuk memahami gimana sih cara pitching yang benar gitu ya. So kalau teman-teman udah participate, baru teman-teman akan mendapatkan akses untuk e-learning itu. And itu menurut aku nothing to lose banget. Tapi pastikan nggak hanya register ya, tapi participate ke dalam L'Oreal Brandstorm. And then kelima, pitch the most disruptive project gitu ya, karena nanti teman-teman akan submit beberapa proposal gitu ya. Akan submit proposalnya, baik itu dari segi slides, PDF gitu, ataupun dari video. Nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk pitch atau untuk present project-nya kalian gitu. Dan pastinya yang terakhir, kalau teman-teman menang, apalagi international stage, pastinya akan dapat entrepreneurship. Entrepreneurship itu berbeda ya dengan internship ya. Entrepreneurship adalah masa seperti inkubasi di mana ideas yang teman-teman propose itu akan dibantu oleh teman-teman experts di Paris, di L'Oréal Paris, untuk dijadikan sebuah realita gitu. So nanti ini semua accommodation, travel, and expenses akan di accommodate oleh L'Oréal. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang nanya, oke, terus ini skalanya internasional, ini besar banget. Kenapa sih aku harus participate? Nanti aku kalah, nanti belum tentu aku menang gitu ya. Tapi what's in it for you gitu ya sebenarnya kalau teman-teman participate di Brandstorm tahun ini. First adalah enjoy an international experience, dan teman-teman mungkin yang benar-benar punya ambisi ya untuk join L'Oreal in the future, itu punya idea, oh ini loh sebenarnya case-case yang dialami oleh L'Oreal gitu ya. Ini loh real life scenario yang pernah dialami oleh L'Oreal. Karena ketika teman-teman ikut kompetisi ini, mungkin buat teman-teman yang udah participate juga udah tahu ya, bahwa nanti teman-teman itu bisa mendownload resource pack. Di dalam resource pack itu teman-teman juga bisa melihat apa sih yang udah dilakukan L'Oreal dari segi green, apa sih yang udah dilakukan L'Oreal dari segi inklusif, apa sih teknologi dan innovation yang sudah dilakukan oleh L'Oreal. So you have an idea bagaimana kita as a company is always striving to innovate and making sure that we stay ahead di beauty industry. Kedua, pastinya tadi kayak aku bilang, aku nggak mau kita ke competition, oke, we make a proposal, kita compete. Tapi it's also for you to learn. Apalagi mungkin mayoritas dari teman-teman ada yang masih kuliah ataupun masih muda gitu ya. Jadi ketika teman-teman ikut Brandstorm, pastinya we want to make sure that teman-teman dapat full learning path. Be mentored by L'Oreal experts. Jadi pastinya buat teman-teman ini terutama untuk national finalist ataupun yang masuk ke international stage, itu nggak akan cuman oke, kalian masuk ke babak berikutnya,
dan begitu aja. Tapi kita akan membantu untuk touch up gitu ya dan connect teman-teman dengan mentor yang ada di L'Oreal, baik itu di L'Oreal Indonesia ataupun di L'Oreal Global gitu ya, di mana L'Oreal experts ini benar-benar memiliki knowledge regarding track itu dan bisa juga memberikan advice, nggak dari technical saja, tapi mungkin the way you pitch, the way you present, dan hopefully itu bisa menjadi upskilling ya buat teman-teman, karena skill itu very very important ya dimanapun teman-teman berada. Nah, ini yang aku juga mau highlight banget, karena satu, of course, discover L'Oreal culture. Tapi yang kedua yang paling penting adalah career opportunities and stay in touch with recruiters. Jadi buat teman-teman yang participate, yang nggak cuma register aja, gitu ya, yang benar-benar participate akan masuk database-nya semua ke dalam recruiters kami, gitu. Dimana kita itu, to be honest gitu ya, kalau kita ngomongin statistik ya, 30% berarti hampir sepertiga dari internship kita, dari management training kita itu datang dari teman-teman yang pernah ikut brainstorm. Dan itu nggak harus menang kok, mereka nggak harus finalist, mereka nggak harus national winners, bahkan kadang-kadang teman-teman yang participated aja, yang notabene-nya mungkin belum nyampai ke national finals itu juga, if we see talent, we will recruit you guys for the future. Jadi buat teman-teman yang mungkin visioner nih ya, oke, nothing to lose, aku juga pengen nih nanti in the future aku bisa dapat kesempatan untuk join L'Oreal. I think brainstorm adalah cara paling mudah untuk teman-teman bisa get in touch juga dengan recruiters dan open opportunity itu buat teman-teman. Dan pastinya siapa sih yang nggak mau dapat the ultimate prize, which is an entrepreneurship mission. Berarti udah di mentor, udah making sure proposalnya jadi ideas, udah dapat connection ke international, dan semua accommodation di pay oleh L'Oreal. So I think this is a very good deal. It's not only about giving you the title of champion, tapi we really want you to have an international experience. Again, ini special guest dari Salesforce. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Salesforce ini adalah e-learning platform dan mereka partner yang bekerja sama dengan kita kali ini. So if you guys participate, kayak tadi aku bilang, pastinya akan mendapatkan akses untuk e-learning dari Salesforce. So ini sedikit global timeline-nya, gitu ya. Jadi kita udah buka sebenarnya dari tahun lalu, dan end of registration dan submission-nya ini 21 Februari. Mungkin kesannya very fast, tapi there's still plenty of time buat teman-teman register dan submit your ideas. And then di tanggal 29 itu di mana kita akan memilih the top finalists dari level Indonesia, the national finals. And then baru di tanggal 11 itu di 11 Mei itu international finals, end of June itu international finals, dan nanti yang menang akan mendapatkan entrepreneurship di September 2022 gitu. So it's very exciting, and I think teman-teman should definitely participate in this. So the question is, are you in? And if you guys are in, gitu ya, nggak ada salahnya gitu ya. Whether you win, whether you don't win, I think it's an experience that you won't forget. Jadi teman-teman, register now to brainstorm.l'oreal.com, and I hope to see you guys there, karena nanti pun juga kalau teman-teman udah register dan participate, teman-teman pasti bisa akan ask me further questions and also get to know more news about L'Oreal pastinya. Jadi itu kurang lebih dari slides-nya aku. But of course aku juga nggak mau ya bikin ini kayak kaku banget. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan and if there's anything that you guys want to know more, mungkin ada yang baru pertama kali gitu ya, ataupun ada yang udah partisipasi, itu boleh banget ya untuk bertanya gitu. So kita very open, and aku balikin saja ke Vila ya. Thank you. Okay, thank you. Terima kasih Mas Indra Dharma. Kita berikan applause terlebih dahulu buat pembicara kita nih, luar biasa. Mungkin sekarang pakai ini Mas, karena daring ya, kita bisa pakai ini nih, reaction gitu ya buat teman-teman. Karena sampai sekarang emang ya karena terhalang pandemi dan lain-lain, jadi kita belum bisa ketemu langsung nih Mas.
Oke, baik. Buat teman-teman sekalian, luar biasa banget nih penjelasan dari narasumber kita atau pembicara kita ya tentang apa aja sih terkait L'Oreal Brainstorm 2022. Lengkap banget ya. Kalau mungkin izin sedikit Mas nge-summarize gitu ya penjelasan Mas. Mungkin sebelum teman-teman nyiapin pertanyaan nih. Tentu saja sangat Boleh, boleh. menarik banget ya. Bahkan menurut aku sih banyak banget privilege dan advantage yang bisa teman-teman dapatkan dengan just register juga banyak banget nih yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya manfaat-manfaatnya. Oke, L'Oreal Brainstorm ini ternyata nggak cuma apa ya kompetisi biasa, ternyata innovation competition. Jadi nanti rencananya kan akan membuat tren beauty baru di tahun 2030 ya, 2030. Nah, melalui beberapa track. Tadi udah dijelasin ya, ada 3 track. Ada inclusion track, green track, dan technology track gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh nih tentang track-track tersebut bisa banget untuk bertanya di chat ataupun nanti bisa langsung dengan fitur raise hand ya. Oke, nanti untuk link pendaftaran sudah diberitahukan juga di brainstorm.l'oreal.com gitu ya. Nanti tinggal register di sana. Anggotanya kalau tidak salah 3 orang ya. 3 orang bisa diverse banget, bisa di satu universitas yang sama, bisa beda universitas gitu ya, ataupun juga beda jurusan bahkan ya. Tentu saja ini terbuka banget buat teman-teman mahasiswa di usia di bawah 30 tahun gitu ya. Jadi bisa diikutin di S1, S2 maupun yang baru lulus gitu ya. Oke, itu udah diinformasikan juga oleh Mas Indra Dharma ya untuk link pendaftarannya, bisa participate langsung di link tersebut, tinggal diklik, tinggal daftar gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang udah punya apa ya ide-ide gitu ya. Saya bakal ikut track ini nih Mas dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa banget langsung daftar. Nah, untuk nanti teman-teman, banyak banget nih privilege-nya. Kalau tadi aku dengarkan gitu ya, nanti bisa dapat mentorship langsung dari L'Oreal Expert, bisa upskill for professional career gitu ya, dan tentu saja discover L'Oreal culture gitu ya, career opportunities-nya di L'Oreal seperti apa, kemudian juga bisa kenal juga dengan teman-teman dari L'Oreal, tentu saja recruiters-nya dan lain-lain. Jadi banyak banget nih teman-teman yang mungkin tertarik dengan dunia beauty gitu ya dan inovasi, tentu saja bisa daftar langsung di Brainstorm 2022. Kemudian untuk pendaftaran kalau nggak salah di tanggal 21 Februari ya Mas ya, deadline-nya. Jadi masih ada waktu nih ya, walaupun memang sekarang udah tanggal 7 ya kalau nggak salah, 8 ya, 8 Tanggal 8, Februari. ya. Betul, masih ada waktu nih buat teman-teman buat ngumpulin temennya yang mana aja, tracknya apa aja. Jadi masih possible untuk daftar gitu ya. Apalagi mungkin udah ada yang daftar mungkin ya. Jadi teman-teman bisa banget nih cari tahu lebih lanjut di website tersebut ya di brainstorm.l'oreal.com. Kemudian, menurut aku sih ini lengkap banget ya, kompetisi yang menggabungkan inovasi, beauty, sustainability, diversity, dan sebagainya. Jadi menarik banget nih, apalagi mungkin akan beda gitu ya temanya dengan tahun lalu, spesial di tahun 2022. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan kita buka sesi tanya-jawab. Iya, bener banget kalau teman-teman ada yang mau nanya nggak usah malu-malu gitu ya. Nggak Aku usah nggak. malu-malu, bener. Ini Mumpung bukan ada penilaian yang ya. talent, betul, mumpung ada yang talent manager dari L'Oreal Indonesia langsung nih teman-teman, bisa langsung Ini nggak tahu nih. langsung di judge apa proposalnya, jadi tenang aja Betul. kok. Jadi masih bisa nanya, masih aku bisa bantu kasih bocoran gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung atau teman-teman juga mungkin ada pertanyaan di antara teman-teman sendiri yang belum terjawab kan boleh banget sih gitu. Dan mungkin tadi ada sih yang aku mau share sedikit wilayah ya. Kalau tadi ada foto di PPT-nya teman-teman yang bawa trofi itu teman-teman ITB loh di tahun 2019. Jadi hopefully goalnya aku sih di tahun 2022 gitu ya, nanti mungkin di tahun depan kita ada PPT di mana kita juga bawa nih ya ITB gitu ya trofinya lagi.
Jadi itu salah satu kebanggaan banget sih, bukan cuma buat ITB, tapi menurut aku buat Indonesia. Karena Indonesia mengalahkan tadi 65 plus countries ya, yang benar-benar participating gitu ya di dalam kompetisinya. Jadi itu benar-benar kebanggaan banget sih, dan hopefully kita bisa melakukan itu kembali dan membawa trofinya di Indonesia. Betul, setuju banget Mas. Apalagi suatu kebanggaan ya, Indonesia ternyata dapat partisipan gitu ya yang luar biasa sampai menjadi juara di dunia juga. Nah, buat teman-teman nih silakan yang ingin bertanya, kami masih menunggu ya. Oh, itu di tahun 2019 ya Mas ya? Betul. Oh, betul. Di tahun 2020 waktu pandemi berarti nggak ada gitu ya kompetisinya ya Mas ya? Mungkin postpone dulu gitu. 2020 kita ada juga, dan kebetulan 2020 itu winner kita juga coming dari ITB ya. Fortunately coming dari ITB, cuman memang karena pandemi kita sempat semuanya virtual gitu ya kegiatannya. Jadi mungkin apa namanya di saat itu karena masalah health juga ya dan safety ya, kita nggak mungkin ya melakukan itu secara online, secara offline, ataupun menerbangkan apa namanya menerbangkan partisipan kan juga izinnya susah banget ya pas zaman pandemi itu ya. Dan banyak negara itu ada lockdown sendiri. Jadi di saat itu sih memang kurang ideal. Tapi even though it's not ideal, I think kita juga dari ITB sempat menang, dan bahkan anak-anak itu yang menang sekarang salah satunya udah jadi 2 dari mereka adalah manajemen trainee juga nih, yang lagi menjalankan manajemen trainee di L'Oreal Indonesia juga. So I think ini menarik banget sih. Jadi semacam batu loncatan ya untuk karir ya. Oh, semacam batu loncatan. Jadi lebih kenal juga ya sama discover kegiatan-kegiatan di L'Oreal itu seperti apa, culture-nya seperti apa gitu ya, Mas ya, karir di sana seperti apa. Betul. Oke. Malu-malu ini sepertinya. Masih malu-malu nih Mas kayaknya. Atau ada Mungkin, yang mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Maksudnya betul. on mic juga oke banget. It's okay banget. Mungkin sedikit nih Mas, tadi kan ada 3 track ya. Apakah kita harus memilih satu gitu Mas? Nggak bisa, apa ya, mungkin dia buat produk atau innovation services yang inklusif, tapi dengan teknologi gitu misalnya. Apakah harus memilih satu aja nih, harus inclusion aja gitu, atau dia harus ya udah dia lebih ke teknologinya atau seperti apa gitu Mas? Mungkin ada tipsnya dalam memilih track. Oke. Jadi benar banget sih, itu pertanyaan yang I think a very good question, karena ketika kita lagi membuat proposal kadang-kadang beririsan ya. Aku membuat misalnya aku membuat solusi buat yang lebih inklusif tapi pastinya dengan menggunakan teknologi dan misalnya sustainable gitu. Jadi kalau teman-teman nanti partisipasi di brainstorm itu, teman-teman bisa melihat penilaian dari tiap track itu seperti apa, di mana sebenarnya tiap penilaian track itu ada tuh apa namanya penilaian dari segi inklusif, dari segi green, dari segi tech, walaupun misalnya kalian pilih salah satu dari tracknya ya. Jadi for example aku pilih green track gitu ya, pasti tetap akan ada penilaian untuk tech track juga, dan dari segi inklusifnya juga. Cuman pastinya kenapa sih kita harus pilih satu, karena nanti yang dipilih itu memiliki bobot yang paling besar gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya memiliki ide nih, dan value yang mau dihasilkan dari idenya teman-teman itu lebih ke arah green gitu ya, aku saranin pastinya itu pilih track yang di green track ya. Mungkin dari segi teknologi dan inklusifnya adalah pendukung ya, yang membuat apa namanya proposal yang green-nya itu possible, tapi mungkin dari segi value-nya itu bukan yang dijual gitu ya. Jadi ingat juga teman-teman, ketika teman-teman lagi membuat proposal, kira-kira value apa sih yang pengen dihasilkan gitu ya. Apa sih impact-nya dari proposal kalian? Kalau impact-nya lebih ke water usage, reducing carbon emission gitu ya, kurangin greenhouse gases, pastinya itu akan lari ke green track gitu.
Jadi Oke. kurang lebih gitu sih. Sip, terima kasih Mas, penjelasannya lengkap banget ya. Jadi memang harus cari tahu dulu nih di linknya, betul di link brainstorm.loreal.com. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang brainstorm tentu saja ya. Oke, jadi nanti memang akan banyak apa ya, irisan, mungkinnya ada irisan, tapi akan kita tentukan sendiri ya, proposalnya lebih condong ke arah mana sih beratnya gitu ya, atau lebih ke arah green kah, atau teknologi kah, atau seperti apa. Oke, Mas Indra. Thank you penjelasannya, Mas. Thank you. Ini aku lihat ada pertanyaan ya di chat. Iya, Jadi betul. Silakan izin bertanya, Mas, dari Andreas Valentino. Katanya, Hi, Mister. Thanks for presenting the L'Oreal Brainstorm. Can we have any privilege for access the past year winner or participant proposal idea for our benchmarking? Thank you. Ya, thank you. Pertanyaan dari Mas Andreas. Silakan, Mas Indra. Oke, thank you. First, thank you dari Andreas because you're the first person gitu ya. So kudos on that gitu ya. Mungkin yang beberapa masih malu atau mungkin masih mikir gitu ya. Kira-kira gue tanya apa ya? Tapi this is a really good question karena selain dari event yang ada sekarang dengan ITB, kita juga banyak event ya. Mungkin teman-teman bisa cek juga. Kemarin kita sempat working together bareng community namanya Internet, N-nya 2 gitu ya, dan kita juga pernah live streaming bareng Gwyneth Evelyn, di mana di situ ada beberapa alumni dari Brainstorm sebelumnya yang membantu mentoring and giving ideas gitu ya. Bahkan juga kemarin kita sempat ke tetangga sebelah, which is Universitas Indonesia gitu ya, dan juga ada beberapa teman-teman yang sempat sharing juga sih gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau ada reference bisa juga sih view those videos gitu. I'm sure mereka ada juga di YouTube atau mungkin bisa lewat social media. Kalau benar-benar jiplakan dari I would say idenya mungkin kita nggak bisa kasih ya, karena kan itu juga ketika teman-teman pas apply Brainstorm kan ada ya privacy, data privacy ya. Jadi kita juga nggak bisa benar-benar share gitu tanpa konsennya dari mereka. Jadi saran aku sih, if you guys want to understand atau lebih tahu benchmarking dari last year ataupun dari past winners gitu ya, mungkin bisa menonton kembali those live streams gitu ya, atau kedua mungkin bisa connect sama mereka gitu ya through LinkedIn, and then mungkin bisa di ask for tips karena setahu aku mereka open banget sih untuk ngebantu teman-teman nge-develop idea, atau bahkan mereka juga bisa ngasih tips and tricks nih gimana caranya biar proposal kalian stand out dibandingkan orang-orang lain gitu ya, kompetitor kalian. So I think secara singkat jawabannya kayak gitu. Aku nggak bisa ngasih ya bocoran langsung apa namanya slide-nya mereka gitu ya, tapi aku bisa kasih teman-teman atau I can connect you to them ataupun apa namanya ataupun sesi-sesi yang pernah kita udah lakukan ya bareng sama mereka. Thank you Mas Indra jawabannya atas pertanyaan Mas Andreas Valentino. Mas Andreas Valentino mungkin ada tanggapan atas jawaban dari Mas Indranya mungkin? Atau udah clear gitu ya? Silakan. Mungkin kita asumsikan udah clear gitu ya Mas ya dengan tadi tips dan info dari Mas. Tentu saja ada hal-hal yang memang tidak bisa di-share seluruhnya gitu ya, tapi teman-teman bisa banget. Oh ya, sure, clear for all katanya. Thank you. Baik. Baik Mas Andreas. Dari teman-teman mahasiswa yang lain mungkin ingin bertanya. Kita masih Oh ya, ini dari Jessica Lisan, Mas. Hai Kak Indra, can you explain more about track katanya, teknologi track. Silakan. Oke. Mungkin kalau aku juga boleh nanya kembali, mungkin is there bagian yang kurang jelas gitu ya. Jadi mungkin aku juga bisa lebih explain-nya lebih baik lagi gitu ya, atau mungkin gitu ada ya. iya, atau ada bagian mana nih yang kurang jelas nih Mbak track gitu ya.
Jadi apa aku mau aku jelasin sedikit about the examples atau gimana? Jadi bisa ngebantu Jessica to clarify much more better ya. Ya, betul. Gimana nih, mungkin Kak Jessica, bagian mana yang ingin lebih di-clearkan gitu ya? Terutama untuk di teknologi track-nya, di tech track-nya. Apakah bagian tertentu kah atau apa nih yang harus di-enhance lagi dari track tersebut? Yap. About the Example. examples, katanya Mas. About the examples and system on developing tech track. Okay. So tadi I think one of the things about technology itu broad banget ya. Kayak teknologi pasti teman-teman bisa mikirnya kayak AI, artificial intelligence, atau mungkin bisa sesimpel what we use every day, mungkin kayak sebuah platform atau marketplace gitu ya. Tapi sebenarnya intinya dari teknologi is either of those gitu ya, dan bagaimana sih caranya kita itu nge-reinvent a new product ataupun experience gitu ya. Kalau kita kasih example dari apa yang sudah dilakukan oleh L'Oreal gitu ya, mungkin teman-teman ada pernah udah tahu ya namanya Modiface gitu. Jadi Modiface itu salah satu I would say technology di mana it's not creating a new product, tapi Modiface itu membuat experience consumer yang berbeda. Jadi teman-teman udah bisa pakai virtual try on dari segi makeup dan lain-lain tanpa teman-teman harus ke stores gitu ya, use your lipsticks and things like that, ataupun eyeliner atau eyeshadow ataupun foundation gitu ya, makeup whatever in general gitu ya. Teman-teman nggak usah directly to go to the offline stores. Teman-teman udah bisa kebayang gimana sih it would fit on my face gitu ya. So in that sense, it might be as simple as that, tapi itu benar-benar change the experience. Karena akhirnya teman-teman kalau dengan Modiface ya udah, aku bisa milih kok lipstick yang cocok menurut aku gitu ya. Aku bisa kok milih misalnya eyeshadow yang menurut aku cocok tanpa benar-benar udah beli nyoba gitu ya. Terus ya who knows ya, karena kan kadang-kadang belum tentu cocok ya, kadang-kadang bagus kayak kita milih baju ya. Wah bagus nih bajunya, tapi belum tentu pas kita pakai cocok. So in that sense, teknologinya itu it's not giving a new product, it's still the same product, tapi it changes the way we actually buy products, the way we try on products gitu ya. Nah mungkin yang harus dipikirkan lagi adalah mungkin sedikit tips, tapi sedikit off dari track ya, dari tech tracknya ya. Tapi mungkin juga yang bisa dipikirkan oleh Jessica as well is how realistic is it to be developed gitu ya. We want to have crazy ideas, tapi we also want to make sure that it's scalable. Jadi teman-teman di dalam resource pack itu juga harus tahu, oke, L'Oreal Indonesia tuh udah bisnisnya seperti apa dan sudah melakukan inovasi seperti apa. Gitu. Jangan sampai nanti inovasi ini tuh mungkin nggak realistik atau nggak bisa diimplementasi, atau mungkin ketika implementasi dia akan quote and quote membunuh atau cannibalize bisnis dari L'Oreal yang lainnya gitu ya. So you really need to understand that point of view, dan hopefully dari situ bisa membuat idea atau proposal yang lebih sharp lagi ya gitu. Tapi generally speaking, tech itu seperti itu. Kalau aku kasih example lagi ya, tech mungkin bisa lari ke for example kemarin pas yang tahun 2019 ya, the winner dari ITB was totally making a device to make sure mereka bisa track eczema gitu ya. Eczema is a skin condition gitu. Dan teknologi itu nggak membuat produk baru gitu ya, tapi dengan mereka bisa nge-track eczema itu bisa di-cure gitu ya, bisa disembuhkan atau bisa di-mitigate dengan menggunakan produk kita. Jadi itu salah satu caranya. Itu nggak merubah produk, tapi berubah experience orang untuk menggunakan skincare produk gitu. Oh ternyata aku punya eczema, berarti aku bisa detect orang yang punya eczema, I can refer them to the most suitable products. So in a way, that's how technology is present ya. Dan kalau tech track seharusnya mungkin
fokusnya lebih kurang lebih ke arah seperti itu. And hopefully Jessica punya bayangan sedikit ya regarding that. Oke, thank you penjelasannya, Mas Indra. Gimana nih dari Kak Jessica, apakah sudah jelas nih? Clear kah? Hopefully semoga lebih clear gitu ya, terutama untuk examples dan thank you katanya, thank you all clear. Baik. Mungkin pertanyaan lagi, Mas Indra, ada dari Kak Cindy Meilita. Katanya, halo Kak Indra, apakah nanti ada panduan mengenai how deep the proposal is yang harus kita propose? Karena selama ini saya terbiasa untuk proposal outline terlebih dahulu untuk new product development. Thank you, Kak. Okay, thank you. So when we say guides, mungkin akan ada di dalam apa namanya resource pack-nya juga ya, sama rules-nya juga. Jadi teman-teman tahu apa sih yang harus di-expect. Tapi mungkin yang juga harus diperhatiin dari Cindy ya, dari Cindy adalah nanti proposal itu cuma 3 pages. So 3 pages, you need to understand, okay, aku kayak tadi kamu bilang, outline is important, tapi di bagian mana sih yang aku mau detailin? Apakah the severity of the issue, latar belakangnya gitu ya, atau the impact of your solution gitu ya. Jadi menurut aku, yes, kamu bisa membuat outline-nya gitu, apalagi untuk product development yang baru gitu ya. Kalau memang idea kamu bikin produk ya, karena kayak tadi aku bilang ya, it's not only product, services juga bisa kamu customize as well. Tapi kalau kamu mikirin, okay, I want to make a new product gitu, you have to understand bagian mana yang mau aku jual juga gitu ya. Jadi the outline is important, but also ini kembali lagi berhubungan dengan value-nya kalian ya. Apa sih yang mau kalian solve gitu ya. Kalau misalnya yang kalian mau solve itu misalnya green gitu ya, berarti the things that menurut aku kalian highlight is how impactful is your product to sustainability. Apa sih dampaknya gitu ya. Mereka bisa ngurangin apa sih gitu ya, dari segi I don't know, environmental issues, atau mungkin environmental issue yang terbesar apa sih sekarang yang orang nggak lihat gitu ya. Jadi kamu bisa make an outline, tapi you detail, you get the details on which you want to sell gitu ya, in which you want to emphasize gitu. Jadi kembali lagi, I think apa namanya, to give a concrete example, banyak banget yang menggunakan atau memberikan detail dan research-nya di area yang berbeda. Contohnya, aku kembali lagi ke teman-teman yang 2019 nih, karena kan tadi minta bocoran gitu ya, biar ada gambaran gitu. Misalnya di tahun 2019 pas ITB sempat menang, mereka benar-benar ngedetailin not only the process of the how you use the eczema indicator gitu, tapi sebenarnya importance of the impact of eczema, karena eczema saat itu isunya gede banget di Amerika dan Eropa gitu ya, bahkan something yang mungkin isunya nggak banyak di kita ya, di Asia gitu, tapi itu besar banget di Amerika dan di Europe. There is not any way to detect it, and banyak banget orang-orang itu jadi nggak bisa menggunakan beauty products karena takut nih, oh eczema itu kan bisa muncul all of the sudden ya, kalian stres, kalian makan misalnya nggak benar gitu ya, and it happens. So what they try to sell is the severity of the issue. Lu bisa bayangin nggak sih kalau ada sekian populasi dari Amerika, ada sekian populasi dari Eropa yang kayak gini, who cannot use makeup. Dari segi isu udah besar, tapi dari segi bisnis potensial juga gede. Bayangin orang-orang itu belum bisa tuh pakai makeup, skincare, or whatever the case may be. And then you think about both the impact and also the business gitu ya. Bagaimana itu bisa translate ke business opportunity. So kembali lagi to answer, the outline is good, tapi I think kamu juga harus milih nih, Cindy, di bagian mana sih yang kamu mau benar-benar put your research and detail gitu ya. Karena at the end of the day, bisa jadi nanti kalau kamu cuma outline, ide kamu bisa jadi mirip nih. Kita kan nggak tahu ya, ada juga nih bisa jadi kelompok yang idenya mirip-mirip juga gitu ya. Tapi what makes you stand out adalah if kamu bisa highlight apa yang kamu jual ataupun the severity of your issue gitu.
Gitu. Iya, benar. Hopefully menjawab Benar ya. banget. Hopefully menjawab. Iya. Tapi menurut aku sih sangat menjawab ya, Mas Indra. Karena memang ya apa ya, ide-ide itu banyak banget, apalagi yang daftar banyak banget ya nggak sih Mas? Mungkin ada gambaran nggak Mas, tahun lalu berapa sih yang daftar gitu, biar teman-teman, oh ternyata aku harus lebih menonjolkan ide aku ternyata, karena banyak banget nih yang daftar misalnya gitu. Oke, kata Oh sini. iya, tahun lalu itu we have over I think 1,000 ya, 1.300-an ya yang daftar. Jadi itu cukup banyak sih buat competition gitu. As you can see kayak kemarin aja kalau tadi aja 61.000 participants dari more than 67.000 countries gitu ya. Berarti satu countries ya kurang lebih 1.000-an gitu ya. Dan kita 1.000-an lebih bahkan ya, 1.300. So it's a lot of people yang interested di L'Oreal Brandstorm gitu ya. Dan benar pasti akan ada tuh saatnya misalnya Villa sama aku beda tim, ternyata idenya mirip-mirip nih gitu kan. Tapi pasti dong aku pengen nih ide aku yang kepilih gitu ya. Jadi pasti research aku bisa lebih aku dalemin, atau bisa jadi solutionnya aku sedikit modify gitu ya. Jadi tergantung lagi ya. Betul, Mas Indra. Setuju banget nih. Semoga dari sini dapat menjawab ya. Oke, katanya terima kasih Mas Indra, sangat jelas dan menjawab katanya. Baik, Thank oke, you. Cindy. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, masih dibuka kesempatannya. Mungkin kita buka buat satu lagi kali ya, Villa, pertanyaannya sebelum kita tutup sessionnya. Nanti buat teman-teman yang mungkin masih malu-malu atau belum kepikiran, teman-teman bisa banget register di brandstorm.loreal.com, dan kalau udah participate itu teman-teman bisa chat aku gitu ya. Jadi mau kapan pun gitu ya, tiba-tiba di weekend kamu lagi pacaran gitu galau mikirin brainstorm, nggak apa-apa, tinggal langsung buka websitenya, teman-teman bisa langsung chat aku, tanya aku juga gitu ya. Baik. Nah, itu penting banget nih, soalnya mungkin di sesi yang sekarang belum kepikiran, setuju, ataupun masih malu-malu gitu ya bertanya. Bisa banget nanti Mas Indra bakal nge-share kontak gitu ya Mas ya, untuk teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Oke, baik. Kita masih membuka pertanyaan gitu ya Mas ya untuk sekarang ya. Iya, kayaknya yang terakhir satu, ada yang mau bertanya mungkin? Last question. Ya. For the last question, mungkin teman-teman ingin yang bertanya langsung gitu ya, raise hand, open mic, atau silakan chat juga. Kayaknya habis hujan ya. Kalau di sini di tempat aku habis hujan, jadi mungkin lagi darinya sambil tiduran, atau mungkin enaknya Lagi rebahan gitu ya. Gitu ya, rebahan gitu. Ya mungkin teman-teman silakan. Ada lagi kah? Danu juga hujan terus, Mas. Oh, Ini di situ Mas, hujan terus ya? iya, dari pagi tadi. Oh, dari pagi. Iya. Ya, kalau aku di Jakarta sih, dan baru jam siangan, tadi pagi. Siangan ya? Ya, siangan sih, menjelang siang tuh hujan cukup deras gitu. Jadi ya. Pagi jam-jam siang. Betul. Ngantuk gitu ya. Pengennya ngantuk, tapi internet mati, terus pengen Internet kerja, jadi pusing kan. Tambah tuh. Nambah. Iya, mungkin nanti minta di-share juga ya Mas ya, informasinya gitu, kontaknya. Mungkin teman-teman ingin bertanya langsung ke Mas nih sepertinya. Boleh. Kalau tidak Benar-benar boleh diizinkan. banget. Boleh banget. Tapi menurut aku langsung aja sih kalau ke Di brainstorm-nya ya? brandstorm.loreal.com itu langsung bisa kontak aku. Bahkan nanti kalau teman-teman udah pilih challenge-nya di Indonesia, itu di bawah ada email aku. Jadi udah ada kontak aku juga gitu ya. Nanti teman-teman kalau ada apa-apa bisa email ataupun bisa chat langsung di situ. Kalau aku sih saranin langsung chat ya. Kalau chat lebih cepat gitu ya. Kalau email mungkin bareng sama kerjaan lain-lainnya gitu ya. Jadi paling fast response dari chat di dalam platform itu.
Betul, setuju. Jadi teman-teman bisa langsung buka gitu ya di website brainstorm.loreal.com gitu ya Mas Indra ya. Yap, Untuk betul. betul bisa banget nanti kalau ingin bertanya ada informasi terkait hal tersebut nanti ada kontak langsung email Mas Indra. Oke? Semoga sudah clear ya karena memang kalau penjelasan Mas Indra dari awal sampai akhir sih sudah sangat clear Mas. Mungkin teman-teman saking clear-nya bingung nanya apa lagi ya kalau nggak salah gitu. Mungkin Apalagi ya, nih yang harus mudah-mudahan kayak ditanya gitu nih. ya. Betul Mas. Oke. Oke, mungkin sebelum kita menutup sesi sosialisasi pendaftaran brainstorm-nya, ada closing statement dari Mas Indra Dharma. Silakan Mas. Ya, menurut aku first mungkin sebelum closing statement, thank you juga buat teman-teman yang hadir di sini, thank you buat tim ITB, thank you Vila juga udah bantu moderate acaranya hari ini. Dari aku adalah ikut brainstorm.loreal.com, langsung aja register di situ. Nggak ada salahnya kalau nggak menang bisa jadi direkrut. Kalau teman-teman juga mau tahu gimana international competition experience, definitely apply gitu ya, nggak ada salahnya juga. Dan pastinya teman-teman kalau ada pertanyaan, hopefully bisa langsung di dalam platform itu bisa bertanya sama aku juga gitu. Dan hopefully tadi kalau tadi aku bilang ada teman-teman yang megang piala ya dari 2019 itu ya, aku nggak banyak mau tapi hopefully di tahun 2022 kita bisa membanggakan Indonesia lagi sebagai pemenang di Brainstorm International Competition. Itu aja dari aku, thank you so much. Iya, thank you so much, Mas Indra Dharma. Tuh, bener banget nih. Semoga di tahun 2022 banyak yang ikut partisipasi hingga nanti Indonesia bisa menang lagi gitu ya, Mas ya, di kompetisi level internasional gitu. Jadi buat teman-teman yang kepo, yang ingin tanya lebih lanjut nih tentang brainstorm, silakan langsung klik di brainstorm.loreal.com. Baik, mungkin kita tutup dulu ya, Mas ya, sesi sosialisasi Brainstorm 2022 dari L'Oreal Indonesia. Baik para hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu serta para peserta yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa, kita telah sampai di penghujung acara ya. Kick off L'Oreal Brainstorm Empowered by Salesforce 2022. Kami juga mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa, sesuai closing statement-nya Mas Indra nih, langsung aja klik di pendaftaran di brainstorm.loreal.com gitu. Jadi nanti buat teman-teman mahasiswa bisa cari tahu lebih lanjut terkait track-track apa aja yang bisa kalian ikuti, proposalnya seperti apa yang cocok untuk di-apply di Brainstorm 2022. Kemudian nanti juga hopefully semoga bisa ikutan ya karena pendaftarannya dibuka sampai 21 Februari 2022. Jadi masih ada waktu lumayan banyak nih teman-teman untuk mempersiapkan proposal dan tentu saja timnya ya. Kemudian untuk acara tersebut brainstorm itu siapa aja sih yang bisa bergabung? Nah, sesuai informasi dari Mas Indra tadi ya, seluruh mahasiswa baik itu yang masih kuliah S1, S2 maupun mungkin yang sudah lulus gitu ya, under 30 gitu bisa banget daftar challenge dari L'Oreal, Brainstorm L'Oreal 2022. Kemudian saya Vila Sanawi selaku MC dan mewakili segenap panitia ITB Career Center mohon undur diri. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Mas Indra Dharma selaku Young Talent Manager dari L'Oreal Indonesia yang sudah sharing informasi luar biasa tentang Brainstorm L'Oreal 2022. Kita juga ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa yang udah bertanya maupun yang udah ikut dari awal acara hingga akhir sore hari ini. Kita juga ucapkan terima kasih kepada tadi juga pengisi acara kita ada sambutan dari Kepala Seksi Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, Ibu Maida. Kemudian juga sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke pembicara kita, sosialisasi pendaftaran Brainstorm 2022 pada sore hari ini. Mas Indra Widiantara Dharma, thank you, terima kasih Mas Indra. Seluruh panitia ITB Career Center, mungkin saya sapa juga ada Mbak Noviatni,
kemudian Mbak Iva Rofiatun, kemudian saya lihat juga ada Mbak Elinda, kemudian Mbak Cynthia Ana Rahmatika, dan seluruh segenap panitia ITB Career Center, terima kasih. Kemudian mitra kita, tentu saja spesial hari ini L'Oreal Indonesia, terima kasih banyak L'Oreal Indonesia. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa kerjasama lagi ya Mas ya. Nggak cuma Siap. untuk brainstorm aja gitu ya. Siap. Iya baik. Pasti Serta dong, udah langganan nih. Betul. Serta seluruh teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Mungkin sebelum menutup gitu ya Mas ya, biar kita makin kenal gitu ya. Saya ada beberapa pantun nih Mas. Biar nggak tegang-tegang banget gitu ya. Mengingatkan untuk brainstorm juga. Hopefully semoga ini nyambung gitu ya. Oke, baik. Terasa kurang ditambah lagi. Ternyata habis, sudah dibagi. Sebelum menutup acara ini, jangan lupa daftar brainstorm karena teman-teman tidak akan rugi. Oke. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam keberlangsungan acara Kick-Off L'Oreal Brainstorm 2022. Akhir kata, salam sukses untuk kita semua, salam sukses untuk kita semua, dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih, thank you. Terima kasih Villa, makasih Mbak Novi, Bu